Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Kembali kita bersama-sama dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini, Selasa 25 Oktober 2022 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Saya akan membawakan seri terakhir dalam rangkaian tema bulan keluarga dengan seri tema besar hidup dalam damai sejahtera. Hari ini temanya hidup keluarga dalam damai, merupakan seri penutup dalam rangkaian seri bulan keluarga saat ini. Sebelumnya mari kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang boleh bersama-sama kami sediakan, kami luangkan untuk kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami rindu melalui firman-Mu kami terus disegarkan, pemahaman iman kami terus diperlengkapi, kesadaran kami untuk hidup sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, terutama sebagai keluarga Allah, keluarga Kristus di tengah dunia ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus memimpin, menolong setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 6-9 saya jadikan dasar untuk kita merenungkan tema hari ini. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, sudah 1 bulan ini kita bersama-sama mengguguli kehidupan dalam rumah tangga atau berkeluarga. Bagaimana keberadaan kita, relasi kita antara anak dan orang tua, antara pasangan suami dengan istri, bahkan dalam relasi juga dengan mertua ataupun nenek atau grandparent ketika kita hidup bersama-sama dengan orang yang lanjut usia. Semuanya sangat complicated dengan situasi kondisi pergumulan. Tapi satu hal yang sama, Tuhan mengasihi setiap keluarga. Dan Tuhan selalu hadir untuk menyatakan kasih-Nya, terutama lewat firman Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran yang dinyatakan melalui renungan, melalui khotbah-khotbah, tetapi juga seringkali juga dalam setiap pergumulan persoalan yang ada itu, Tuhan sebenarnya juga hendak menyapa setiap keluarga. Tuhan bahkan sedang membentuk agar keluarga-keluarga Kristus itu bertumbuh seturut dengan arah visi kerajaan Allah. Di mana keluarga harus hidup dalam damai, merupakan sebuah penegasan sebagai keluarga-keluarga Kristus, di mana Kristus adalah Sang Raja Damai. Maka sudah semestinya kita pengikut-pengikut Kristus ini, umat-umat kepunyaan Allah ini juga hidup dalam damai sejahtera. Dan hari ini kita diingatkan untuk bagaimana kita sungguh-sungguh mewujudkan itu dengan kesadaran bahwa kita harus menghadirkan damai karena Kristus adalah Raja Damai. Meskipun banyak persoalan, Paulus mengingatkan melalui surat Filipi ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jelas sekali Paulus menyadari dalam pergumulan keluarga-keluarga Kristus itu banyak persoalan dalam rumah tangga, bukan hanya masalah relasi, tetapi masalah relasi ini seringkali yang menjadi akar timbulnya persoalan-persoalan dalam keluarga. Ketika hubungan yang tidak baik karena kekecewaan, sakit hati, kepahitan, membuat relasi tidak baik, maka banyak hal persoalan yang muncul
karena tidak mau berkomunikasi, karena kemarahan, karena dendam, kebencian, maka komunikasi menjadi tidak baik. Dan ini menjadikan situasi tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Hidup penuh dengan ketidaknyamanan. Dan ini juga bisa berdampak dalam relasi kita di luar keluarga. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk kembali membingkai setiap daya upaya kita. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Paulus mengingatkan, hendaklah menyatakan itu semua keinginan kita kepada Allah dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana supaya kita hidup damai di dalam keluarga, mau tidak mau kita harus membawa semua pergumulan, persoalan, harapan kepada Tuhan dalam doa, permohonan kita, dan ucapan syukur. Jadi doa adalah senjata pamungkas kita. Karena kita menyadari keterbatasan, kerapuhan, ketidakmampuan kita dalam menghadapi setiap persoalan. Paulus mengingatkan, doa adalah senjata utama yang harus digunakan. Banyak kesaksian-kesaksian yang dibagikan dengan doa, mereka bisa menerima kenyataan hidup, dan dengan doa itu membuat mereka bisa lebih kuat menghadapi setiap persoalan. Karena dengan doa kita merasakan kehadiran Tuhan. Dengan doa kita bukan hanya merasakan, mengungkapkan segala keluh kesah permohonan kita, tetapi kita merasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itulah shalom. Saudara, shalom dalam Ibrani berarti bukan hanya sekedar keadaan sehat, selamat, tenang, subur, sejahtera, makmur. Tetapi shalom adalah keadaan ideal yang dirindukan oleh semua makhluk, di mana mereka merasakan ada kehadiran Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, sang sumber damai sejahtera itu. Paulus mengatakan, jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Kristus Yesuslah kita akan memiliki damai sejahtera. Akan dalam Kristus kita memiliki pengampunan dosa, kita memiliki keselamatan, kita memiliki kehidupan kekal, kita dilayakkan, kita dianggap bukan hanya layak, tetapi dipilih untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Dan ditegaskan kembali di ayat yang terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu kalau kita benar-benar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jadi mari Bapak Saudara, apa yang sudah kita gumuli dalam 1 bulan ini, dalam rangkaian seri hidup keluarga dalam damai sejahtera itu, kita selalu dengar-dengaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam firman itu, dan kita selalu membawa dalam doa segala persoalan kita. Entah tentang sakit penyakit, entah tentang pergumulan ekonomi di tengah resesi, entah tentang pergumulan mendapatkan pekerjaan, pembiayaan studi sekolah anak, tentang keluarga, masa depan. Mari kita semuanya itu bawa kepada Tuhan. Dan ketika kita semua solid, kompak, selalu memiliki waktu doa bersama, itu adalah momen di mana nanti damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan hadir, mewujud nyata. Karena Allah sumber damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Teruslah hidup dalam damai satu sama yang lain dengan terus mengingat firman Tuhan dan terus melakukan firman Tuhan dan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa hadir dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami selama bulan keluarga ini. Kami sama-sama terus diajak untuk menggumuli keberadaan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami rindu setiap keluarga-keluarga Kristus di GKI 5 ini hidup dalam damai sejahtera, karena mereka terus mengupayakan damai itu hadir dalam kehidupan mereka. Mereka terus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, permenungan firman Tuhan, bertekun di dalam doa-doa yang mereka bawa kepada Tuhan dalam setiap persoalan kehidupannya. Baik mereka yang bergumul dengan kesehatannya,
Baik mereka bergumul tentang pembiayaan sekolah anak-anaknya. Mereka yang bergumul untuk bekerja, bisnis, mendapatkan pekerjaan. Untuk mereka yang bergumul untuk pasangan hidup, mereka yang bergumul mendapatkan momongan, mereka yang bergumul untuk masalah masa depan keluarga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini kami mau bersehati, berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Oktober, ada Sinta Hendargo Yuwono, Setiawan Kuensi Putra, Ibu Nurmala Naiborhu, kemudian ada Saudara Meita Oktaviana Likota, dan Saudara Yehu Wimanjaya, dan ada Ibu Meilianawati. Tuhan kami rindu untuk mereka terus dipenuhi dengan sukacita, rasa syukur, bahagia, dan damai sejahtera. Dengan pertambahan usia ini membuat mereka semakin setia kepada Tuhan. Dan Tuhan terus melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kehidupan mereka bersama orang-orang terkasih, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Bapa di surga, kami saat ini mau bersyukur untuk bulan keluarga yang terus boleh menjadi berkat bagi umat-Mu dalam setiap rangkaian kegiatan yang ada. Kami serahkan untuk hari Minggu nanti untuk penutupan bulan keluarga. Tuhan berkati setiap acara yang dipersiapkan para petugas. Yang menjadi kesempatan yang baik kami diberkati kebenaran firman Tuhan dan didorong untuk terus lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, menyatakan karya kasih Tuhan dalam setiap keluarga-keluarga di GKI Delima. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam setiap rangkaian upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, adil, makmur, sejahtera. Tuhan terus memberkati pemerintah dalam setiap daya upaya, kebijakan-kebijakan diambil, kebijakan-kebijakannya dikerjakan, semuanya Tuhan boleh terjadi seturut dengan karya rencana Tuhan bagi kehidupan bangsa ini. Kami terus mendoakan juga upaya untuk penanggulangan pandemi menuju endemi, setiap tahap-tahap langkah-langkah yang dilakukan agar semuanya boleh terus wujud nyatakan apa yang menjadi karya rencana Allah bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa kami bersama pada saat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari dikasih Tuhan, lanjutkanlah setiap karya kehidupan-Mu, dan teruslah menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus terus memberkati-Mu, melingkupi-Mu, memberikan kehidupan yang damai sejahtera, dan terus dipenuhi dengan sukacita, ketentraman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ikut Tuhan.